Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden atau Inpres nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan COVID-19. Salah satu isinya adalah memerintahkan agar TNI dan Polri melakukan pengawasan protokol kesehatan. Untuk mendukung upaya ini, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa ditunjuk Presiden menjadi Wakil Ketua Tim Penanganan COVID-19. Bagaimana skema pelibatan TNI Polri dalam pengawasan protokol kesehatan dan juga pemberian sanksi di tengah masyarakat? Untuk membahasnya, sudah terhubung saudara dengan peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies, ISES, Khairul Fahmi. Selamat malam, Pak Khairul. Selamat malam, Mbak. Lalu ada pula Wakil Ketua Komisi 9 DPR dari fraksi Partai Golkar, Melki Lakalena. Selamat malam, Pak Melki. Selamat malam, Mbak Sofi. Pak Melki, sebentar ya, saya mau ke Pak Khairul Fahmi lebih dulu ya. Pak Khairul, begini, apakah Anda setuju dengan pelibatan TNI Polri ini untuk memastikan protokol kesehatan disiplin diterapkan di tengah masyarakat? Iya, ya kalau setuju atau tidak setuju sebenarnya mungkin juga. Secara normatif instruksi presiden itu sebenarnya masih selaras ya dengan bentuk kegiatan operasi militer sesuai Undang-Undang 24 tentang TNI. Ya, bentuk MSD di pasal 7 ayat 2 B angka 9 itu jelas ya, membantu tugas pemerintahan di daerah. Terus angka 10 ada untuk kepolisian negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan kesehatan masyarakat. Nah, itu masih selaras sebenarnya. Ya. Hanya saja ini kemudian kan akan dioperasionalisasi melalui peraturan kepala daerah. Ada 500 peraturan itu nanti. Sebentar, Pak Khairul, mohon maaf, ini tampaknya sambungan telepon kita tidak cukup prima. Kami akan coba untuk mengulang menghubungi Pak Khairul Fahmi. Sementara saya ingin berbincang dulu dengan Pak Melki. Pak Melki, pertanyaan yang sama. Apakah Anda setuju dilibatkannya TNI Polri dalam upaya pendisiplinan masyarakat terkait protokol kesehatan dan kira-kira bakal efektif nggak, Pak? Ya, kalau kita lihat sejak awal, kalau kita cermati bahwa tentara dan polisi itu terlibat mulai dari pemulangan WNI ex-Wuhan ke Natuna sampai saat ini itu tidak ada aturan yang belum ada aturan yang sangat tegas, tapi keterlibatan tentara itu sudah dalam pada saat mulai pemulangan ex-WNI di Wuhan ke Natuna maupun sampai dengan saat ini. Nah, sebenarnya kalau saya memahami bahwa Inpres tersebut yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi kemarin itu lebih dalam rangka memastikan agar masyarakat kita ini betul-betul disiplin. Masyarakat kita tuh patuh. Dan kalau kita lihat bahwa Inpres ini dijalankan tanpa ada pengawasan, sulit kita membayangkan bahwa Inpres ini bisa berjalan. Oke. Nah, memang persoalannya tentu bagi teman-teman dari yang selama ini bergelut di urusan human rights ya, atau juga mungkin mencermati tentang bagaimana relasi sipil militer dalam beberapa urusan. Itu kita bisa diskusi dalam konteks demikian. Tapi dalam kaitan tentang kebencanaan seperti pandemi COVID-19, menurut kami keterlibatan tentara itu justru sangat penting. Karena kita ini sebenarnya dalam suasana perang yang dihadapi itu adalah virus COVID-19, dan dalam rangka juga menggerakkan semua potensi bangsa, tentara yang juga kita tahu struktur organisasinya efektif, efisien, SDM yang dimiliki dari pusat sampai ke daerah itu prima, tentu harus didorong lebih dalam lagi membantu terutama teman-teman tenaga kesehatan dan berbagai tim yang ini bergerak sehingga kekuatan bangsa ini dalam menghadapi COVID-19 di tanah air ini jauh akan lebih efektif dan keterlibatan tentara yang lebih Pak Melki, begini, untuk disiplin masyarakat terhadap protokol kesehatan jelas itu semua orang pasti setuju karena memang tidak ada cara lain untuk menghadapi COVID-19 saat ini kecuali disiplin dengan protokol kesehatan. Tapi begini, yang jadi masalah adalah ketika pemerintah seolah tidak mau, enggan untuk menginjak rem aktivitas perekonomian untuk menekan laju sebaran COVID-19. Ini yang berkantor saat ini sudah
di dalam tanda kutip begitu didorong untuk berkantor oleh pemerintah walaupun katanya hanya boleh 50%. Yang sekolah sebentar lagi akan dibuka. Ini juga keputusan dari baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, bagaimana kemudian efektivitasnya ketika masyarakat memang diminta untuk beraktivitas tanpa kemudian ada upaya yang benar-benar serius untuk menekan laju sebaran, terus malah justru TNI dan Polri yang akhirnya dimajukan untuk kemudian memarahi masyarakat begitu, untuk memastikan masyarakat disiplin protokol kesehatan tanpa kemudian pemerintah melakukan hal yang spesifik untuk menekan laju sebaran. Ya kan kalau kita melihat ya, pemerintah sebenarnya mencoba membagi zona areal dari setiap daerah di Indonesia itu sehingga tidak bisa dipukul rata antara Jakarta dengan daerah lain. Saya lagi di NTT hari ini misalnya, di NTT ini sudah sekian minggu ini nggak ada tuh penambahan positif. Nah kan ini kan harus dengan penanganan tersendiri. Tidak ada atau belum ketemu Pak, karena belum ada, tesnya belum banyak? Ya kan ini sekarang di seluruh NTT sudah lebih banyak lagi, sudah TCM di mana-mana, kemudian PCR juga sudah mulai ada, malah teman-teman aktivis dari kampus itu, dari teman-teman akademisi akan bikin full test yang seperti Dr. Andani di Padang misalnya. Jadi pengetesan makin banyak, tapi juga dalam beberapa minggu ini tidak ada yang positif. Dan ini kan tentu penanganannya berbeda. Nah, tapi kalau kita bicara daerah-daerah merah atau bahkan hitam kayak Jakarta misalnya atau Surabaya misalnya, tentu itu disiplinnya harus jauh lebih ketat diberlakukan dalam pemberlakuan protokol kesehatan. Dan kita tahu sendiri masyarakat kita itu kalau tidak dijaga, diawasi untuk melaksanakan protokol kesehatan itu sering abai, makin kesini sering makin abai. Sehingga kita butuh instrumen untuk menegakkan disiplin mereka menyerang protokol sebagaimana yang sudah dibuat dalam Inpres yang dibuat oleh Pak Jokowi. Baik. Nah, yang tadi misalnya Mbak Sofi katakan ya, kenapa kita tidak tertibkan antara ekonomi dan protokol kesehatan ini? Menurut saya begini ya, kita tidak juga memberikan ruang untuk membuka ekonomi juga. Itu masyarakat itu pasti akan bergerak sendiri untuk mereka bisa bertahan hidup, untuk survive. Nah untuk itu saya kira kita perlu mengaturnya, membuat protokol kesehatan ini menjadi lebih ketat diberlakukan. Nah instrumen ini bisa berjalan kalau ada yang mengawasi. Nah tinggal sekarang kita meminta agar TNI Polri dalam melakukan pengawasan ini itu betul-betul berjalan pada koridor dan kita juga mengawasi agar mereka bekerja sesuai aturan. Oke, saya ke Pak Khairul Fahmi. Pak Khairul, apakah sudah kembali bergabung bersama kami? Iya, Mbak. Oke, clear sekarang suaranya Pak Khairul. Pak Khairul, kembali lagi ke pertanyaan awal saya. Anda setujukah pelibatan TNI Polri untuk memastikan kedisiplinan masyarakat terkait protokol kesehatan? Ya. Ya itu tadi saya katakan tadi sebenarnya ini masih selaras dengan Undang-Undang TNI ya, bahwa ada salah satu bentuk OMS itu adalah membantu pusat pemerintahan di daerah, kemudian membantu pusat Polri dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, masalahnya kemudian TNI dalam pengawasan patroli dan pembinaan masyarakat ini, walaupun secara normatif masih berada dalam koridor undang-undang, ya. Tapi saya khawatir ini pelibatannya itu didasarkan pada pemikiran bahwa kedisiplinan dan kepatuhan itu harus dibangun di atas rasa takut. Itu yang biasanya masalah. Karena saya tidak melihat di Inpres itu skema yang cukup memadai soal bagaimana menyadarkan masyarakat, bagaimana strategi komunikasi yang akan dibangun. Itu yang tidak siap gitu. Jadi Anda lebih mengkhawatirkan karena dalam tanda kutip kesadarannya dibangun atas ketakutan begitu ya, bukan karena masyarakat benar-benar paham kenapa harus pakai masker dan lain sebagainya. Tapi begini, Pak Khairul, kalau kita bandingkan dengan misalnya peraturan menggunakan helm begitu, sudah ada di dalam undang-undang, sudah dipastikan penerapannya, tapi masyarakat toh juga banyak sekali di jalanan yang selama ini menggunakan helm tidak tertib atau bahkan menggunakan helm hanya demi menghindari polisi begitu. Bukankah ini sebenarnya sama-sama saja, Pak? Betul. Iya, saya sepakat. Makanya kalau kita itu kan kemudian membutuhkan kehadiran dari petugas-petugas TNI dan Polri di lapangan. Jadi yang dikhawatirkan oleh Pak Khairul yang bagian mananya? Nah, yang saya khawatirkan kemudian adalah ini kan itu kan berarti tidak membangun kesadaran memang ya. Oke. Ya, kalau helm mungkin kita masih bisa masih bisa
memaklumi lah, dan itu juga sebagian besar warga sudah cukup patuh. Saya kira ketidaktertiban menggunakan helm itu sangat sangat kecil lah sebenarnya ya. Tapi kalau terkait kita butuh pendisiplinan ini, dan kedisiplinan itu terjadi dalam waktu yang singkat gitu. Oke. Ya. Nah, itu yang saya khawatir kemudian di lapangan kalau tidak ditegaskan betul ruang lingkup kewenangan dan batasan-batasan perilaku ya dari petugas-petugas TNI Polri tersebut ya. Itu kemudian saya khawatir itu terjadi overaction gitu di lapangan. Jadi yang paling Anda takutkan adalah overaction. Overaction, kemudian di situ kan salah satu sanksi yang disebutkan dalam Inpres itu adalah ada teguran lisan. Bagaimana kita memastikan kemudian teguran lisan itu tidak berpotensi intimidatif misalnya. Baik. Seperti itu Mbak, saya kira. Oke, nanti akan saya tanyakan lebih lanjut apa sebenarnya yang paling ditakutkan oleh Pak Khairul Fahmi ketika TNI Polri langsung turun tangan untuk mendisiplinkan masyarakat. Sesaat lagi saudara jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.